Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajrasinarama Yunida dari kelas B8U Pancasila. Di sini saya akan memberikan tanggapan dan analisis terhadap argumen Rocky Gerung tentang Pancasila beserta sila-sila yang ada di dalamnya. Yang pertama, Rocky Gerung memberikan argumen mengenai sila Pancasila yang bukan asli dari Indonesia. Di sini Rocky Gerung berpendapat bahwa konsep-konsep di dalam sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain bukanlah konsep yang murni lahir dari bangsa Indonesia, melainkan konsep universal atau dari luar negeri yang kemudian disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Contohnya seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Rocky Gerung menganggap bahwa agama tersebut bukan berasal dari Indonesia. Menurut saya, Pancasila adalah suatu penyesuaian nilai universal dengan jati diri bangsa Indonesia yang membuat Pancasila tersebut terlihat kuat dan asli. Nah, dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya semata-mata mengenai agama saja, namun diperuntukkan kepada masyarakat agar memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai makhluk yang berumat. Lalu di video tersebut Rocky Gerung juga membahas mengenai pertentangan antara sila pertama dan sila kedua. Nah, di sini Rocky Gerung berargumen bahwa sila kedua yang bisa disebut juga humanisme adalah kritik terhadap sila pertama, yaitu teokrasi dari sudut pandang peradaban barat. Beliau menyebutkan bahwa jika kita ingin berbuat baik karena mengharapkan balasan dari Tuhan, itu sama saja kita tidak jujur dalam melakukan hal tersebut, karena humanisme sendiri mengatakan jika kita ingin berbuat baik itu cukup karena kemanusiaan saja. Namun menurut saya, secara logika filosofi barat, argumen yang disampaikan Rocky Gerung itu memang benar adanya, karena humanisme lahir sebagai perlawanan terhadap dominasi gereja. Namun untuk konteks lokal seperti kita di Indonesia yang memiliki budaya sinkretisme atau perpaduan, sehingga menyebabkan seluruh orang Indonesia berbuat baik itu justru perpaduan dan ketaatan pada Tuhan sekaligus cinta pada sesama manusia. Nah, untuk spiritualisme atau ketuhanan dan kemanusiaan di sini justru dianggap saling menguatkan, bukan saling meniadakan satu sama lain. Lalu yang ketiga, Rocky Gerung juga membahas mengenai ateisme. Nah, di sini Rocky Gerung sempat menyinggung bahwa ateisme mungkin saja diizinkan karena Pancasila justru mengandung nilai humanisme dan demokrasi yang memungkinkan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengambil keputusan, termasuk bagi orang yang tidak beragama. Dan beliau mengatakan bahwa ateis boleh atau diizinkan di negara Indonesia karena terdapat pada sila kedua yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun menurut saya kurang setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung tersebut, karena pada dasarnya di sila pertama sangat jelas melantangkan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila-sila lainnya tidak bisa saling memisahkan diri atau tidak bisa berdiri sendiri, karena seluruh sila tersebut saling bersangkutan. Apabila sila-sila tersebut tidak bersangkutan, maka dapat terjadi perpecahan atau kericuhan di negara Indonesia ini. Jadi, ateisme dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah tertulis di negara ini. Lalu, Pancasila mungkin dirumuskan untuk mencari sebuah keseimbangan seperti saat kita bertuhan, tapi kemanusiaan kita harus adil dan beradab. Setelah saya melihat video Rocky Gerung tersebut, saya memiliki kesimpulan dari video tersebut, yaitu
Meskipun nilai-nilai Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran luar atau pemikiran barat, namun menurut kebudayaan dan masyarakat lokal yang ada di Indonesia, Pancasila tetap menjadi salah satu ikon bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga sering disebut sebagai sebuah dasar yang mendalam bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak, kewajiban, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dalam bernegara, dan sebuah demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.